kerja. Saya yakin juga anak-anak muda tidak ada yang tidak mau kerja, tapi kesempatannya tidak ada. Oleh karena itu kita bikin yang namanya program Rumah Mandiri, sehingga kita memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang kamu suku apa, kamu asal dari mana. Tetapi ketika semua kita ada di pulau, kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengabdi bagi kabupaten ini. Dua program utama ini akan menjadi sasaran kita di wilayah perkotaan, di wilayah pinggiran kota. Wilayah-wilayah kota, pinggiran kota seperti Mohau, Kambanulu sudah sepantasnya menjadi wilayah penyangga untuk wilayah kota. Berapa banyak di kota makan sayur, berapa banyak di kota butuh daging ayam, berapa banyak di kota itu butuh buah-buahan. Kita di wilayah-wilayah pesisir, wilayah das, wilayah-wilayah sebelahnya kota itu harus menjadi wilayah penyangga. Dan oleh karena itu kita punya tanggung jawab sebagai pemimpin untuk mendesain sehingga wilayah-wilayah seputaran kota, pinggiran kota bisa menjadi wilayah produktif, bukan lagi menjadi wilayah-wilayah lahan tidur orang bilang. Nah, secara singkat itu yang akan kita lakukan ke depan ketika Tuhan memberkati dan menjadikan kami pemimpin di kabupaten ini. Yang terakhir Bapak Mas semua, saya ingin sampaikan, saya dan Pak Lili, kami itu bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Kami berdoa tentunya kami ingin menang. Tetapi ketika Tuhan berkehendak lain, tetap kami juga merasa bangga. Karena tidak ada yang kurang dari kami. Justru kami merasa di panggung-panggung seperti ini kami diberikan kesempatan untuk membuktikan komitmen dan karakter kami. Bahwa kami terpanggil bukan untuk mengejar yang namanya kekuasaan semata. Kami terpanggil bukan karena uangnya banyak di wilayah itu, tidak. Karena kami ingin menunjukkan bahwa dalam dunia politik bukan hanya sekedar tentang uang dan kekuasaan, tetapi ada juga orang-orang yang benar-benar terpanggil untuk menunjukkan masuk dalam dunia politik untuk melakukan yang namanya pelayanan dan pengabdian. Kalau ini terjadi, saya yakin wajah politik perlahan-perlahan akan berubah. Dan selama ini yang orang anggap politik itu jahat akan berubah menjadi, oh tidak, politik itu adalah tempat dan kumpulan orang-orang yang kita utus menjadi pelayan dan pengabdi bagi masyarakat. Kalau itu terjadi, saya yakin kesejahteraan, keadilan, dan perbaikan di segala sektor bisa terjadi. Karena yang kita pilih bukan untuk menyenangkan pribadi dia, tapi untuk menyenangkan dan berbuat yang baik bagi banyak orang. Menyala abangku! Ini semua tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak berdoa dan bekerja bersama-sama. Oleh karena itu malam hari ini di akhir sambutan kami, sambutan saya meminta kesempatan dan doa yang tulus dari keluarga semua di tempat ini. Supaya di tanggal 27 bukan cuma ULPIH dan tim saja yang bekerja, tapi kita semua menuju tanggal 27 kita semua bekerja bersama-sama memastikan Kabupaten Sumba Timur akan memiliki pemimpin yang tepat untuk kita semua. Tapi ini bisa saya sampaikan, mengangedai kayak apa. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga sekali bisa menjadi bagian dari keluarga di tempat ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak Yonatan Hanis. Sekali lagi mari Bapak Ibu kita tepuk tangan yang tulus. Masih semangat? Masih mau menyala? Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang paling semangat. Kita jemput calon Bupati Sumba Timur kita, Bapak Lili Pekuan. Menyala. Ayo saya tadi tidak khawatir terlepas atau disimpan di. Ya baik, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian, salam. Nah, yang saya hormati, saya punya adik kekasih ya, Ari Mahari. Ya,
saya punya kakak juga ini, Manabi ya. Ini kakak Markus ini kasih nama baru, kita sudah tua ini ya. Padahal sudah kawan lama, coba dari dulu taruh memang lebih gampang kita sebutin. Ya, yang saya hormati pula para ketua partai yang hadir pada kesempatan malam hari ini, orang tua saya di Kampaniru, Bulung di sini yang hari ini bersama-sama dengan kami, para ketua tim pemenangan paket ULPYH dari Pandawai, juga para ketua tim pemenangan tingkat desa kelurahan di Kecamatan Kambera, Ama Inna Aari Rina Nawani Henau Hekaboko ya, yang Manyala, kasih Manyala dulu, Manyala nate kayak mabunga ya. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, malam hari ini tentu adalah malam yang berbahagia bagi saya pribadi. Hadir kembali di tengah keluarga besar Kampaniru, Bulung, dalam sekian tahun tidak bersama-sama. Mungkin kalau masih ingat 2020 kami ada titik kampanye sedikit di belakang ya, tapi tidak semeriah ini ya. Tapi kalau malam hari ini begitu banyak dan penuh tenda ini, ya tidak ada lagi keraguan ini buat ULPYH ini di kampung, di Bulung, di Kampaniru. Menyala abangku! Menyala, Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada malam hari ini saya bersama adik saya, adik Yon dan tim, hadir di tengah keluarga di sini. Tentu semua keluarga di Kampaniru ini sudah tahu ya, kami masuk setadi ini baliho bertebaran di Kampaniru di sini. Sebetulnya kalau niat kami hanya untuk memperkenalkan diri, Papa Mama pasti sudah tahu. Tetapi lebih dari itu, kami ingin agar keikutsertaan saya bersama Adi Mbuyon dalam pilkada ini paling tidak tersampaikan dari kami sendiri, tidak dari orang lain, tidak dari tahu karena ada di Facebook, tidak juga karena lihat kami punya muka di baliho, tetapi paling tidak keluarga di Kampaniru yang sudah selalu mendukung dan memberikan support kepada kami sebagai orang yang sudah beberapa kali ikut dalam ajang politik ini. Informasi ini tersampaikan langsung dari kami. Saya bersama Adi Mbuyon dalam proses pilkada ini yang juga diikuti oleh, dan perjalanan kami selama ini juga sudah diikuti oleh seluruh keluarga di Kampaniru. Tentu keluarga juga sudah mengetahui seberapa dukungan yang kami juga sudah peroleh. Kami sadar proses politik ini tidak hanya berangkat dari niat kami pribadi saja, tentu harus juga dari dukungan para pemilik keputusan di tingkat partai. Hadir malam hari ini beberapa pimpinan partai, termasuk Bapak Haji Samad yang malam ini bersama dengan kita. Saya bersama Adion dalam menggalang dukungan partai ini juga tidaklah berjalan dalam semangat yang sendiri saja, tetapi ada bersama-sama dengan seluruh tim dan juga partai yang ingin bersama-sama dengan kami. Keikutsertaan kami dalam pilkada ini seperti ada tertera di belakang kami, ada 7 partai yang mendukung. Hadirnya kami malam ini di keluarga besar Kampaniru adalah untuk menyampaikan juga bahwa paket ULPYH ada juga partai yang mau mendukung dan bersama-sama dengan kami. Perjalanan yang lalu pada 2020 saya yakin keluarga di sini juga ikuti ya. Kami 2020 itu hanya didukung oleh 3 partai saja.
kami harus lawan ini kelompok di sebelah ini yang begitu kuat saat itu ya. Saya punya kakak mana apa tadi? Manabi yang lagi pegang kuasa saat itu. Kemudian dia punya komandan juga ini, saya punya adik Mahari lagi ya. Kita seperti apa aja, pelanduk lawan ini gajah di sebelah. Tetapi juga yang membuat kami ini semangat, perolehan hasil akhir itu tidak juga terlalu jauh gitu menselisih ya. Beliau orang ini dapat 80.000, kami dapat 60.000. Sebagian suara itu juga dari Kambaniro di sini. Jadi kalau hari ini kami datang di Kambaniro, kami yakin bahwa keluarga Kambaniro juga masih ingat juga sedikit sama itu Kobul dengan itu pendukung dari paket. Dalam semangat inilah Bapak Mama sekalian, kami hadir di tengah keluarga. Kami dari paket ULP-YH bersama tim dalam melakukan sosialisasi selama ini, kami merasakan banyak semangat yang kami dapatkan, banyak dukungan yang juga kami dapatkan di setiap wilayah yang kami kunjungi. Terlebih dalam beberapa pertemuan terakhir ini, kami merasakan ada semangat yang memang memberi kami juga dorongan untuk tetap maju terus, walaupun mungkin kita berhadapan dengan kekuatan yang juga tidak bisa kita anggap sepele. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan malam hari ini bersama dengan tim yang hadir di sini, kami ingin menyampaikan juga pada keluarga di Kambaniro di sini bahwa kami dari paket ULP-YH sesuai dengan tagline kami Humba ya. Humba ini saya ingin sampaikan tidak diartikan bahwa ini adalah paket yang dari orang Sumba saja. Sebetulnya dia kepanjangan dari harmonis, unggul, mandiri, berbudaya dan adil. Penjelasan dari istilah itu pun tadi sudah dijabarkan oleh adik calon wakil. Di situ terpampang ada 13 program unggulan kami yang memang menjadi prioritas untuk kita lakukan. Dan dari 13 program itu ada beberapa memang prioritas yang tadi sudah disampaikan terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan berkeadilan, dan juga terkait dengan harus adanya perubahan. Kami tidak ingin keikutsertaan dalam pilkada ini hanya sebatas slogan yang kita umbar dalam setiap proses kampanye. Kami tidak ingin dalam mengikuti proses pilkada ini hanya sebatas janji yang kemudian di akhir periode tidak bisa kita evaluasi sejauh mana janji yang sudah kita sampaikan itu terrealisir. Tetapi bagi kami dalam semangat kami, keikutsertaan kami di pilkada ini, kita ingin menyampaikan pada keluarga di sini bahwa ikut sertanya kami dalam dunia politik, saya bersama Adil Mbuyon, tentu berangkat dari niat dan semangat yang memang timbul sejak kami masuk dalam dunia politik ini. Tadi disampaikan oleh Adil Mbuyon bahwa ikut serta dalam pilkada ada sesuatu yang harus dikorbankan. Beliau 2 periode di DPRD. Kemudian dalam periode terakhir ini harus meninggalkan masa jabatan yang sebetulnya masih 5 tahun. Saya pun pribadi hampir sama dengan cerita itu. Ya, kalau tadi saya katakan saya punya kakak Manabi, ini saya punya mantan bos dulu ya. Beliau dulu yang ajak pertama saya ini ikut dalam dunia politik. Saya ASN, kemudian terakhir sebagai Kabag Pembangunan. 2015 itu pilkada. 2014 setahun sebelum pilkada beliau mengirim utusan kepada saya ya. Ada Pak Ali dan ada senior saya ya, Bapak Robert Rio, waktu itu menjabat di Partai Golkar sebagai sekretaris partai, meminta untuk saya bersedia masuk sebagai salah satu calon pendamping untuk wakil bupati di 2015.
Saya sadar bahwa saat itu ASN ada aturan di 2014 menyatakan bahwa kalau ada ASN yang ikut politik harus keluar dari ASN, bukan cuti, keluar. Ini tentu bukan hal yang mudah bagi seorang ASN. Dan saat itu saya nyatakan saya terima kasih, saya tolak karena ada risiko yang besar. Tetapi perjalanan waktu selalu saja, ya, ada kawan yang datang kemudian mencoba mempengaruhi. Tetapi terakhir menjelang pendaftaran, setahun kemudian menjelang pendaftaran, ya, saya dijemput ke rumah jabatan. Kemudian satu saja beliau ini punya pernyataan sama saya, Om Bu, saya mau ajak Nyumo untuk sebuah pelayanan yang lebih besar. Ya, kata pelayanan inilah Bapak Mama sekalian yang mengunci saya untuk tidak bisa jawab yang lain. Ya, dalam usia yang baru 40 lebih saya bilang begini, siap kakak. Ya, kalau memang itu niat. Cuma setelah selesai omong siap, pulang di rumah, mau 2 minggu saya tidak tidur. Ya, karena memikirkan ini yang kita lawan juga ini bukan main-main di sebelah ini. Ya, kalau kalah ya. Tetapi ingin saya gambarkan pada kesempatan ini bahwa keikutsertaan kami dalam dunia politik ini satu saja. Kami ingin memberikan yang lebih daripada yang kami miliki, pengalaman yang kami miliki, kapasitas yang kami miliki dengan pengalaman birokrasi yang sudah kami jalani untuk sebuah hal yang istilah yang sering kita dengar dengan kata pelayanan. Hal inilah Bapak Mama sekalian yang mendasari kami. Dan keikutsertaan kami dalam proses pilkada yang memberi kesempatan kepada Bapak Mama sekalian untuk menggunakan hak pilih dalam menentukan siapa yang akan memimpin Kabupaten Sumba Timur ini 5 tahun ke depan. Untuk itulah kami nyatakan di hadapan Bapak Mama bahwa paket WLPYH dalam niatan itu adalah untuk memberikan pelayanan dalam kapasitas kami bagi daerah ini. Dan dalam perjalanan ke depan Bapak Mama dan saudara sekalian, apa yang tadi disampaikan dalam visi misi termasuk beberapa program prioritas, niatnya juga adalah untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat, Adi yang mewakili tokoh masyarakat tadi. Ada begitu banyak persoalan yang ada di wilayah ini, terutama di wilayah Kambaniro, Bulu. Saya juga meyakini bahwa informasi itu juga sudah pernah kami dapatkan dalam masa perjalanan pemerintahan kami yang lalu. Dan dalam kurun waktu 5 tahun bersama Bapak GBY, banyak hal juga yang sudah berusaha untuk kami jawab terkait dengan pelayanan-pelayanan dasar yang diminta oleh keluarga di Kambaniro di sini. Saat kami menjabat 5 tahun lalu, kita coba sambung itu kalau terkait dengan air bersih. Kami coba menyambung salah satu pipa transmisi besar, ya, dari mata air di Batakapi, Bulu. Itu sampai 2 tahun anggaran dibuat. Karena apa, memang menyedot anggaran sangat besar saat itu, hampir 12 miliar. Kemudian juga untuk menjawab persoalan pada Dita, kita tuntaskan pemasangan air bersih di Lendeha. Pada awalnya tahun pertama mungkin berjalan dengan baik yang dari Lendeha. Kemudian yang dari Batakapidu itu pun hampir sama. Tetapi mungkin perlu yang namanya evaluasi dan peningkatan pelayanan terkait dengan mutu pelayanan di badan yang mengelola air bersih. Saya juga sebagai orang teknik cukup heran. Mestinya setelah selesai penyambungan, saat penggunaan air itu pada malam hari itu tidak terlalu tinggi, paling tidak harus sampai di titik terjauh Kambaniro di sini. Mestinya begitu, ya. Karena pasti wilayah seperti kota, Kamba Jawa, Matawai, saat orang tidur tidak pakai air itu malam harus sampai Kambaniro. Pemahaman sederhananya seperti itu. Tetapi masih aneh juga sampai bagi saya saat ini, kenapa tidak sampai. Nah, ini mungkin yang masih membutuhkan kerja dan perhatian yang serius dari siapapun yang menangani hal itu, termasuk dari pengambil kebijakan tingkat atas,
untuk itu menjadi prioritas untuk ditangani. Termasuk juga tidak berfungsinya lagi air di lendai air. Kalau kita melihat bahwa air bersih itu sebagai sebuah prioritas dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, harusnya itu harus jadi prioritas. Ke depan saat kami, sekiranya Tuhan berkenan, kami terpilih dalam periode pemilihan di bulan November ini. Karena air itu akan menjadi persyaratan utama untuk sebuah daerah permukiman. Itu adalah sebuah kebutuhan utama warga masyarakat. Pasti itu akan menjadi perhatian dan prioritas kita untuk menjawab persoalan air bersih di kota Waingapu, termasuk di Kambaniro di sini. Hal yang berikut juga yang diminta oleh bapak-bapak tadi yang mewakili tokoh masyarakat terkait dengan infrastruktur dasar lainnya. Sungai yang butuh bronjong, jalan yang memang juga membutuhkan perhatian serius. Wilayah Kambaniro saya yakin tidak terlalu ada hal yang menjadi dari sisi infrastruktur jalan kecuali wilayah Padadita yang masih masuk wilayah kelurahan Kambaniro. Ini tentu harus menjadi prioritas karena apa kita tahu Padadita atas ini menjadi wilayah kelurahan Kambaniro memang membutuhkan perhatian dari sisi penataan ruas di atas. Kita tahu hampir sebagian wilayah Padadita itu kalau dilihat dari udara separuhnya kota Waingapu. Tetapi kita tidak melihat ada sebuah prioritas pengembangan satu link jalan yang bisa menjadi tempat usaha perdagangan di sana. Ukurannya hampir sama semua lebar. Dan kalau kita mau katakan bahwa di situ kita akan prioritas untuk menjadi titik pertumbuhan tempat usaha, apakah toko dan sebagainya, harus ada ruas yang kita lebarkan. Tidak semua, tetapi mungkin kita pilih beberapa lokasi yang memang perlu untuk ditingkatkan. Saya yakin apa yang menjadi harapan kita, bahwa di wilayah ini termasuk di Padadita di atas, menjadi tempat yang titik tumbuhnya usaha-usaha UMKM itu harus kita siapkan lokasi. Harapan berikutnya juga tadi disampaikan bahwa membutuhkan tempat usaha bagi kita yang punya usaha kelas mikro, kecil dan menengah. Pasar kalau tidak salah ini yang dimaksud. Ya. Kami dalam beberapa penyampaian kami di 2020 saya selalu mengatakan kalau kampanye di sini. Kambaniro harus punya satu, termasuk Padadita juga di atas. Ya, di atas Padadita sudah ada, tetapi mungkin yang menjadi persoalan lokasinya, saya katakan, yang belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, tempat yang strategis. Caranya bagaimana? Pemda harus beli, tidak bisa lagi kita harap gratis dari masyarakat. Tanah kota yang tidak ada lagi yang kosong, semua sudah menjadi hak milik dari masyarakat. Dan bagaimana supaya masyarakat bisa mendapatkan, pemerintah bisa dapatkan itu dengan cara proses pengadaan. Hal-hal penting ini memang harus kita upayakan supaya apa menjadi harapan warga masyarakat untuk nyamannya dalam dia memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai tempat juga untuk masyarakat melakukan aktivitas ekonominya itu bisa tercapai. Hal-hal inilah Bapak Mama sekalian yang akan menjadi prioritas bagi saya bersama Adion sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati. Dan Bapak Mama serta saudara sekalian, kesempatan malam ini juga kami ingin sampaikan pada keluarga di sini bahwa dalam kita menjalani proses politik ini pasti kita akan selalu bertemu dengan siapapun yang mungkin tidak sama pilihannya dalam proses pemilihan kepala daerah ini. Kami sangat mengharapkan keluarga di Kambaniro untuk kita tetap menjaga kenyamanan, ketertiban dan ketenangan dan kedamaian kita dalam berpolitik. Saya meyakini Kambaniro sudah masuk dalam kategori daerah yang bisa menghargai yang namanya perbedaan. Ya, sering dalam keseharian juga hal yang sifatnya berbeda hanya sebatas dalam perbedaan pandangan dan pembicaraan saja. Tidak akan sampai pada hal yang sifatnya anarkis. Ini harus kita jaga Bapak Mama. Siapapun yang terpilih,
kalau dalam proses pemilihan ini tercederai dengan hal yang tidak baik, akan mengganggu dia dalam dia melaksanakan kebijakan atau program yang ingin dia lakukan. Siapapun dia, entah paket nomor 1, nomor 2, ataupun kami nomor 3. Oleh sebab itu mari kita jaga suasana ini, kita tetap ada dalam sebuah kebersamaan, kesatuan, supaya apa yang kita cita-citakan untuk baiknya daerah ini ke depan kita bisa capai dengan baik. Bisa ini Bapak Mama? Bisa ya? Demikian juga apa yang kami sampaikan bersama tim tadi. Tentu tidak akan terjadi kalau kami tidak bisa memenangkan pertarungan pilkada ini, ya. Tapi di Bulung, di Kambaniro, di sini bisa ya Bapak Mama? Menyala abangku. Menyala ya? Tetap menyala. Tetap menyala. Mungkin ini saja Bapak Mama yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, tetapi kami tetap mengharapkan dukungan di 27 November nanti. Ya, bisa? Nomor 3 menang. Nomor 3 Menang. menyala. Menyala abang. Ya, sekian, terima kasih. Salam buat kita semua. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk calon pemimpin Bupati Sumba Timur kita. Kambaniro siap memenangkan ULPYH? Menyala abangku. Nomor berapa? Nomor 3. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tanggal 27 November tinggal beberapa hari lagi. Sekejap mata. Mari kita kawal suara kita. Kita tetap jaga, tetapkan dalam hati dan pikiran kita paket ULPYH paslon dengan nomor urut 3 untuk memimpin Sumba Timur. Karena suaranya Bapak Ibu semua di sini sangatlah penting. Siap menyala? Menyala. Menyala terus. Baik, seluruh rangkaian acara telah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik, penuh sukacita. Sebagai perwujudan keluarga besar Kambaniro akan menyajikan kepada kita dengan santap malam bersama, karena itu adalah bagian rasa syukur dan kebahagiaan dari keluarga besar Kambaniro, karena kedua kandidat Bapak ULP dan Bapak YH serta tim pemenangan sudah datang menyapa keluarga di sini. Menutup seluruh rangkaian acara ini dan kita masuk dalam santap malam bersama, sekali lagi kami mengundang Yang Tabir Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Baik, diwakili. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan shalom bagi kita sekalian. Ya. Mengakhiri akan seluruh kegiatan kita pada saat malam hari ini, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebaikan, kemurahan, tuntunan, penyertaan Tuhan. Boleh menolong kami sekalian yang hadir saat malam hari ini, sehingga kampanye di tempat ini boleh dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya itu semua boleh terjadi atas perkenanan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, bersama semua masyarakat Bulung Kambaniro dan semua yang terkait di dalamnya, kami telah mendengarkan apa yang menjadi program kerja, visi misi daripada calon pemimpin kami, calon bupati dan wakil bupati. Tuhan, kami harus mengakui bahwa calon pemimpin kami juga adalah manusia yang terbatas, punya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, pada saat malam hari ini, kami bersatu hati di dalam doa, menatang kedua hamba-Mu yang Tuhan telah panggil tetapkan untuk menjadi calon pemimpin bagi Kabupaten Sumba Timur ini. Karena itu Tuhan, kami mohon, tanamkanlah dalam jiwa para pemimpin kami kesabaran,
kesadaran dan semangat pengabdian yang tinggi. Biarlah atas pertolongan Tuhan, mereka mampu mempertanggungjawabkan visi dan misi mereka. Biarlah atas hikmat, kebijaksanaan, kemampuan daripada Tuhan, mereka mampu melaksanakan setiap program kerja yang telah direncanakan. Kami yakin dan percaya jika Tuhan menolong, mengutus, memanggil para pemimpin kami, Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan kebijaksanaan sehingga para calon pemimpin kami, jika Tuhan berkenan mereka terpilih, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang maha melihat, maha mendengar, dan maha tahu. Kami percaya dari sekian ribu orang di Kabupaten Sumba Timur, jika Tuhan memilih kedua hamba-Mu, kami yakin mereka adalah putra-putra terbaik Sumba Timur. Biarlah jika Tuhan berkenan, mereka dapat menjadi pemimpin, mereka dapat menjadi wakil Allah yang bertanggung jawab penuh atas anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami sekalian yang hadir saat malam hari ini, kami tetap memohon pertolongan daripada Tuhan untuk kami tetap menjaga kesatuan, kami tetap menjaga kerukunan, untuk kami tetap hidup dalam damai dan sejahtera satu dengan yang lain. Bagi setiap kandidat yang ada, kami tetap memohon, jika pada akhirnya nanti kedua kandidat tidak terpilih, siapapun mereka, kami tetap memohon, Tuhan berikanlah mereka hati yang lapang, yang luas, untuk mereka dapat menerima perkenanan Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami sekalian pada saat malam hari ini boleh menjadi alarm bagi calon pemimpin kami, untuk mereka terus semangat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jika pada hari esok dan selanjutnya Tuhan akan ada kampanye-kampanye di berbagai macam tempat, kami tetap memohon, Tuhan pimpin setiap hamba-hamba-Mu, jaga lindungi mereka di dalam setiap perjalanan Tuhan. Tuhan tolong anugerahkan kesehatan dan kekuatan, kemampuan, biarlah mereka dapat terus memberi yang terbaik untuk warga masyarakat. Mereka dapat menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan, yang membawa perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di tengah-tengah syukur kami pada saat malam hari ini, keluarga besar di tempat ini telah menyiapkan berkat untuk kami nikmati bersama. Namun sebelum kami mengambil bagian, kami mohon, mari Allah memberkatinya. Biarlah ketika kami makan ada sukacita, rasa syukur, kekuatan yang baru bagi tubuh kami yang lemah, untuk kami kembali melanjutkan segala aktivitas kami di malam hari ini yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebentar, ketika kami berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, kami tetap memohon penyertaan, tuntunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami dari tempat ini, kendaraan yang kami pakai gunakan. Biarlah atas perkenanan Tuhan, kami boleh tiba di dalam rumah tangga kami masing-masing dalam keadaan selamat dan penuh sukacita. Ampuni kami dalam segala keberdosaan kami, dan ajarkanlah kami pun untuk belajar mengampuni setiap orang yang menyakiti hati dan perasaan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami telah datang berdoa dan mengucap syukur, serta menyambut berkat-Mu saat malam hari ini. Amin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya acara kami serahkan kepada tim pemenangan Kambaniro. Untuk santap malam, kami minta kerjasamanya untuk mengundang kandidat dan rombongan beserta seluruh relawan, pendukung dan simpati.